Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari S1 Kebidanan akan menjelaskan mengenai upaya pembelaan negara pada kebidanan yang beranggotakan oleh Aulia Cahyanto Safara, Istiqomah Nur Madisila, Nova Dwi Putri Oktavianti, Nuria Zuljanati Nikmah, kemudian ada Putri Farida Safitri. Kemudian di sini ada 9 pembahasan, yaitu yang pertama ada dari definisi pembelaan negara, kemudian ada unsur dari dasar pembelaan negara, kemudian ada tujuan dari bela negara, kemudian ada fungsi dari bela negara, kemudian ada upaya pembelaan negara pada kebidanan, kemudian ada dasar hukum dan peraturan wajib bela negara, kemudian ada manfaat yang didapatkan pada bela negara, kemudian ada penyebab lemahnya kesadaran dari bela negara, kemudian ada macam-macam ancaman yang bisa menyebabkan bahaya oleh NKRI. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari bela negara berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991. Bela negara merupakan tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan terlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada negara, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara, dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan Indonesia, keutuhan wilayah, yuridiksis nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Unsur-unsur dasar bela negara yang pertama, cinta terhadap tanah air, yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, dan yang keempat, rela berkorban demi bangsa dan negara. Lalu tujuan bela negara, yang pertama, mempertahankan keberlangsungan hidup bangsa dan negara, yang kedua, menjaga keutuhan wilayah negara, yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Fungsi bela negara, yang pertama, mempertahankan negara dari berbagai ancaman, yang kedua, menjaga keutuhan wilayah negara, yang ketiga, merupakan kewajiban setiap warga negara, dan yang terakhir merupakan panggilan sejarah. Lalu, mengapa sih kita harus bela negara? Karena bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Upaya pembelaan negara pada bidan terdiri dari bela negara secara fisik dan juga secara non-fisik. Yang pertama, bela negara secara fisik yang terdiri dari yang pertama, memberikan pelayanan dengan ramah, profesional, beretika, dan beradab. Yang kedua, mendasari praktiknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang ketiga, tidak menerima aborsi dengan alasan apapun. Yang keempat, melaksanakan praktik sesuai dengan porsinya. Bila tidak mampu, dapat dirujuk ke rumah sakit ataupun dokter spesialis. Yang kelima, tidak mencari keuntungan semata. Kemudian adapun bela negara secara non-fisik yang terdiri dari yang pertama, memperkuat organisasi profesi dengan ikut dalam organisasi profesi bidan atau IBI. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan bidan melalui berbagai jalur pendidikan, baik secara formal maupun secara non-formal. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan yang dilaksanakan melalui pelatihan klinik dan juga non-klinik, serta penerapan model kebidanan. Yang keempat, peningkatan kualitas personal bidan dengan mengenal, mengetahui, memahami tentang peran, fungsi, dan juga tugas bidan. Yang kelima, melaksanakan kebidanan dengan komunitas, yaitu pelayanan kebidanan yang menekankan pada aspek-aspek psikososial budaya yang ada pada masyarakat sekitar atau komunitas tertentu. Bela negara secara non-fisik. 1. Memperkuat organisasi profesi dengan ikut dalam organisasi profesi bidan atau Ikatan Bidan Indonesia dengan menjunjung tinggi standar profesi, standar organisasi, standar pendidikan berkelanjutan, standar kompetensi, standar pelayanan, kode etik, dan etika kebidanan. Yang nomor 2, meningkatkan kualitas pendidikan bidan melalui berbagai jalur pendidikan, baik secara formal maupun non-formal. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidan. Meningkatkan kualitas pelayanan bidan dilaksanakan melalui pelatihan klinik dan non-klinik, serta penerapan model. Yang keempat,
peningkatan kualitas personal bidan dengan mengenal, mengetahui, memahami tentang peran, fungsi, dan tugas bidan, misalnya seperti sadar tentang pentingnya ilmu pengetahuan atau iptek, kreatif, disertai dengan sikap bertanggung jawab dan mandiri, serta beretika dan solidaristik. Yang kelima, melaksanakan bidanan komunitas, yaitu pelayanan kebidanan yang menekankan pada aspek-aspek psikososial budaya yang ada di komunitas atau masyarakat sekitar. Dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara. Yang pertama, TAP MPR nomor 6 tahun 1973, nomor 2 Undang-Undang nomor 29 tahun 1954, nomor 3 TAP MPR nomor 6 tahun 2000, nomor 4 TAP MPR nomor 7 tahun 2000, nomor 5 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002, nomor 6 Undang-Undang nomor 56 tahun 1999. Manfaat yang didapatkan dari bela negara. Yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan patriotisme sesuai kemampuan. Yang kelima, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Yang keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Yang ketujuh, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin. Yang kedelapan, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Penyebab lemahnya kesadaran bela negara. Yang pertama, ketidakpedulian terhadap bendera dan lagu kebangsaan. Yang kedua, kurangnya apresiasi terhadap kebudayaan dan kesenian daerah. Yang ketiga, konflik antar etnis yang mengakibatkan pertumpahan darah. Yang keempat, kurangnya apresiasi terhadap makna perjuangan para pejuang kemerdekaan. Yang kelima, ketidakadilan sosial dan ekonomi. Yang keenam, kurangnya tanggapan pemerintah baik di pusat maupun daerah. Macam-macam ancaman yang bisa membahayakan NKRI. Ancaman dari luar. Yang pertama, upaya menghancurkan moral dan budaya bangsa melalui informasi. Yang kedua, propaganda. Yang ketiga, peredaran narkotika dan obat-obat terlarang. Yang keempat, film-film porno atau berbagai kegiatan kebudayaan asing yang mempengaruhi bangsa Indonesia, terutama generasi muda, yang pada gilirannya dapat merusak budaya bangsa. Adapun ancaman dari dalam. Yang pertama, masalah KKN. Yang kedua, kasus narkoba. Yang ketiga, ancaman bidang politik. Dan yang keempat, pembentrokan dan tawuran.